Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Sudah siap kalian untuk belajar? Tentu kalian harus siap ya, tetap semangat. Anak, Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Sekarang buka buku kalian anak-anak di halaman 198 tentang flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Flora itu apa anak-anak? Flora itu merupakan tumbuhan dan fauna itu berupa hewan. Kita baca ya. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Ngeri ya anak-anak ya. Jadi kita harus bisa menjaga tumbuhan maupun hewan di sekitar kita anak-anak. Kita lanjutkan ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak, apa sih cara yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga tumbuhan agar tetap subur dan hewan pun tetap sehat? Nah, kita cari satu-satu dulu dari tumbuhan ya anak-anak. Apa yang harus kita lakukan agar tumbuhan tetap subur? Yaitu yang pertama, kita harus memberi air atau menyiraminya secara cukup, dan juga kedua memberi pupuk. Kalau perlu sinar matahari juga dengan cukup ya. Selanjutnya, agar hewan tetap sehat, itu kita perlu yang jelas memberi makan dan minum yang cukup. Lalu yang kedua, kita juga harus membersihkan kandangnya secara rutin anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu peroleh anak-anak dari gambar tersebut? Nah, iya, gambar tersebut merupakan gambar para petani hewan maupun petani tumbuhan sedang berupaya untuk menjaga hewan maupun tumbuhannya. Nah, yang pertama itu petani memberikan makan pada hewan, lalu yang kedua menyiram tanaman atau memberi pupuk dengan disemprot ya anak-anak. Kita juga tidak tahu apa yang Pak Tani lakukan. Yang jelas Pak Tani itu menjaga hewan maupun tumbuhannya agar tetap sehat. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar Dayu dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Ya, mereka menjaga lingkungan sekolahnya anak-anak. Mereka bersama-sama membersihkan taman. Nah, sikap apa sih yang mereka tunjukkan anak-anak? Mereka menunjukkan sikap kebersamaan, karena kebersamaan itu wujud dari persatuan anak-anak. Nah, mereka bersama-sama bergotong royong membersihkan taman agar taman terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Lalu manfaatnya hidup bersatu dalam kebersamaan dengan teman itu apa sih ya? Ada yang tahu? Iya, manfaatnya yang pertama, jelas kita punya banyak teman. Yang kedua, pekerjaan lebih ringan. Terus apapun lah sih akibatnya jika kita tidak bisa hidup bersatu, tidak bisa hidup bersama dengan teman. Tentu kita tidak punya teman. Lalu pekerjaan pun terasa berat karena apa-apa kita kerjakan sendiri. Kita merasa bisa anak-anak. Kalian tadi sudah melihat ya, Dayu dan teman-temannya merawat taman kelas bersama.
ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, kalian perhatikan bentuk pot bunga ya di bawah salah satu teman Gayu anak-anak. Nah, bentuknya apa anak-anak ini? Ya, bentuknya tabung. Nah, tabung ini merupakan bangun ruangnya anak-anak. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Yang amati anak-anak pola bangun ruang tabung berikut ini. Nah, ada yang vertikal, berdiri ya tentunya, lalu horizontal, vertikal, horizontal. Nah, di sini pola bangun ruang itu dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih anak-anak. Nah, seperti contohnya dua bangun ruang tabung itu posisinya vertikal ya anak-anak atau berdiri, lalu horizontal, lalu ada dua tabung lagi vertikal, lalu satu tabung horizontal, lalu begitu seterusnya. Nah, kalian bisa melanjutkan soal-soal yang ada di buku tematik kalian ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.